Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Amalia Lazuba dari kelompok 12 akan menjelaskan materi fikih muamalah 2 tentang akad al-ijarah al-mausufah fi al-dhimmah. Yang pertama ada pengertian al-ijarah al-mausufah fi al-dhimmah. Al-ijarah al-mausufah fi al-dhimmah tertulis dalam bahasa Arab, terdiri dari 3 kata penting, yaitu ijarah, al-mausuf, dan al-dhimmah. Berikut ini penjelasan dari ketiga kata tersebut. Yang pertama yaitu ijarah. Ijarah artinya ialah sewa menyewa, di mana konsumen memiliki hak guna pakai sesuai ukuran tertentu terhadap barang yang memiliki nilai ketahanan atau tidak habis pakai, seperti menyewa rumah, mobil, dan sebagainya. Yang kedua al-mausuf. Al-mausuf artinya sesuatu yang disifati, yaitu sesuatu yang ditetapkan dan dibatasi berdasarkan kriteria. Yang ketiga, fi al-dhimmah. Fi al-dhimmah artinya ialah dalam tanggungan atau jaminan, sehingga barangnya belum ada, di mana penjual atau penyedia layanan menjamin akan mendatangkan benda yang dimaksud sesuai dengan kriteria yang disebutkan. Jadi, makna dari al-ijarah al-mausufah fi al-dhimmah adalah objek transaksi yang diwujudkan belum ada ketika akad, namun sudah dibatasi berdasarkan kriteria yang jelas. Akad al-ijarah al-mausufah fi al-dhimmah adalah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang, manfaat atau ain, dan atau jasa atau amal, yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya, yaitu kuantitas dan kualitasnya. Menurut fatwa DSN MUI nomor 101/DSN MUI /10/2016 tentang akad ijarah mausufah fi al-dhimmah sebagai sebuah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan jasa yang ketika akad terjadi hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasi dari barang atau jasa tersebut. Sehingga yang membedakan al-ijarah al-mausufah fi al-dhimmah dengan ijarah lainnya adalah barang atau jasa belum ada pada saat akad terjadi, sehingga manfaat atas barang atau jasa dipesan terlebih dahulu, seperti pada pembiayaan salam dan istisna. Sedangkan Muhammad al-Hawamilah mendefinisikan akad al-ijarah al-mausufah fi al-dhimmah dengan transaksi yang diperbolehkan oleh hukum Islam, di mana pembayarannya dilakukan dengan penggantian atau uang tertentu dan dalam batas waktu tertentu. Sehingga makna dari ijarah al-mausufah fi al-dhimmah adalah objek transaksi yang wujudnya belum ada ketika akad, namun dia sudah dibatasi berdasarkan kriteria yang jelas. Yang kedua yaitu rukun dan syarat al-ijarah al-mausufah fi al-dhimmah. Rukun al-ijarah al-mausufah fi al-dhimmah terbagi menjadi 3, yakni sebagai berikut. 1. Pihak yang menyewakan atau muajir dan penyewa atau mustajir. Yang kedua siwat yang terdiri dari ijab dan qabul. Yang ketiga objek ijarah atau ma'jur. Adapun syarat-syarat objek al-ijarah al-mausufah fi al-dhimmah harus berupa 1. Benda yang bernilai dan bisa dimanfaatkan, karena objek ijarah adalah manfaat barang, bukan barangnya. 2. Diketahui spesifikasinya dengan jelas. 3. Bisa diserah terimakan. Dan 4. Digunakan untuk tujuan yang diperbolehkan syariat. Yang ketiga yaitu dasar hukum al-ijarah al-mausufah fi al-dhimmah. Pertama ada firman Allah Subhanahu wa taala yang terletak dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud, yang berarti hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Yang berarti, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis. Yang kedua, yakni hadis yang berbunyi An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal bai'u an taradin, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka. Kemudian dasar hukum yang ketiga yakni kaidah fikih yang berbunyi al-aslu fil mu'amalati al-ibahati illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha, yang berarti hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian yang keempat yaitu ketentuan-ketentuan dalam akad al-ijarah al-mausufah fi al-dhimmah. A. Ketentuan terkait manfaat barang atau manfaat ain dan pekerjaan atau amal. Manfaat barang dan pekerjaan dalam akad ini haruslah 1. Diketahui dengan jelas dan terukur spesifikasinya atau maklum mundobit supaya terhindar dari perselisihan dan sengketa atau al-niza. Kedua, dapat diserah terimakan baik secara hakiki maupun secara hukum. 3. Disepakati waktu penyerahan dan masa ijarahnya. Dan yang keempat, sesuai dengan prinsip syariah. B. Ketentuan terkait barang sewa. 1. Kriteria barang sewa dideskripsikan harus jelas dan terukur spesifikasinya. 2. Barang sewa yang dideskripsikan boleh belum menjadi milik pemberi sewa pada saat akad dilakukan. 3. Pemberi sewa harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mewujudkan dan menyerahkan barang sewa. 4. Barang sewa diduga kuat dapat diserahkan pada waktu yang disepakati. 5. Para pihak harus sepakat terkait waktu serah terima barang sewa. 6. Apabila barang yang diterima penyewa tidak sesuai dengan kriteria pada saat akad dilakukan, penyewa berhak menolaknya dan meminta ganti sesuai kriteria atau spesifikasi yang telah disepakati. Kemudian C. Ketentuan terkait ujroh. 1. Ujroh dalam bentuk uang dan selain uang. 2. Jumlah ujroh dan mekanisme perubahannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatan. 3. Ujroh boleh dibayar secara tunai, tangguh, ataupun bertahap atau angsur sesuai kesepakatan. 4. Ujroh yang dibayar oleh penyewa setelah akad diakui sebagai pemilik pemberi sewa. Kemudian yang kelima yaitu contoh akad al-ijarah al-mausufah fi al-dhimmah. Salah satu contoh akad yang menerapkan skema ijarah al-mausufah fi al-dhimmah adalah penyelenggara perjalanan haji dan umroh. Pada saat jamaah membayar senilai biaya umroh yang ditentukan, jasa belum diberikan. Hanya saja pihak travel sudah menyebutkan dengan rinci semua spesifikasi jasa yang akan diberikan, seperti hotel, transportasi, sampai daftar rencana kegiatan per hari yang akan dilakukan dari keberangkatan hingga kepulangan, sehingga calon jamaah bisa mengetahui nilai dari jasa yang akan dia terima, meskipun pada waktu akad dan pembayaran pemilik travel belum memiliki jasa yang dimaksud. Sekian penjelasan al-ijarah al-mausufah fi al-dhimmah dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.